Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fajri dari PGSD A 2018 Universitas Mula Warman. Saya di sini akan menggunakan media Zoom online dengan isinya yaitu artikulen serta kuis. Mungkin simpelnya cara mengajar online saat pandemi. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Bapak di sini Ramadhani Fajri. Kita baru pertemuan pertama ya. Saya lihat ini mukanya masih muda-muda semua. Iya Pak. Ya Pak, makasih. Sebelum melakukan pembelajaran, coba Saudara Ahmad Poji Maulana melakukan doa. Oke Bapak, terima kasih. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Yoga Gapar. Hadir Pak. Yoga. Hadir Pak. Siti Fatima. Hadir Pak. Yeni Aman. Hadir Pak. Aman Pak. Pojilana. Aman Bapak, aman. Gusti Sangatta. Aman Pak, aman. Nurmeli Diani Meli. Hadir Pak. Nada. Ada Pak, ada. Siap. Ya, kan Bapak sudah absen. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, lebih baiknya kita menyanyi bersama-sama yang akan dipimpin oleh Agus dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi dulu. Buat Agus, silakan pimpin. Nyalakan semua mic-nya, anak-anak. Oke Bapak. Oke, kita akan nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman. Iya. 1, 2, 3. Poji, ikut dong. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung airku, tanah airku Indonesia. Hore. Demikian Bapak. Semangat Bapak. Buat anak-anak, dimohon semangat ya, jangan lupa sarapan. Ya Pak. Ini Agus pasti belum mandi nih. Sebelum pembelajaran mandi dulu ya. Sudah melakukan kita bernyanyi, Bapak langsung ke materi saja ya. Ya Pak. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang gaya dan gerak.
kompetensi dasarnya memahami hubungan antara gaya dan gerak dan energi melalui pengamatan serta mendeskripsikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baru menyajikan laporan hasil percobaan gaya dan gerak menggunakan tabel grafik. Dengan kegiatan eksplorasi menggerakkan benda-benda di sekitar sekolah, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak dengan tepat. Ya, kita bahas dulu dengan gaya. Ya, sebelum Bapak jelaskan. Di sini yang tahu gaya itu apa? Silakan buat Yeni. Saya Pak. Iya. Pengetahuan kamu. Saya nggak tahu Pak. Usaha. Oh ya benar. Kalau Oji? Apa Pak? Nggak kedengeran Sepengetahuan Pak. kamu gaya. Jaringan saya macet-macet Pak. Sepengetahuan kamu gaya itu apa? Gaya itu gerak Pak. Oh ya benar. Jadi Bapak langsung saja ya. Jadi gaya itu dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar kalian itu melakukan gaya. Ini kalian saat zoom menggunakan HP bergerak itu gaya. Gaya apa itu Pak? Gaya gerak. Kalau aku diam Diam tidak ada gaya, soalnya gaya itu perpindahan suatu benda ke tempat lain. Jantung tuh Saya lanjutkan ya. bergaya. Saya lanjutkan ya. Jantung itu berdetak. Pada saat kita membuka pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan atau tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah atau merubah bentuk benda. Sebagai contoh, pada saat kita menendang bola akan bergerak dan berubah arahnya. Sedangkan contoh perubahan bentuk benda karena pengaruh gaya adalah ketika kamu menyebabkan bentuk plastisin berubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bentuk besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat bernama neraca pegas atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang bisa ditulis dengan huruf N. Kata Newton diambil dari nama Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan ilmuwan besar. Besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik benda akan ditunjukkan oleh jarum pada skala dinamometer. Ya, ini contohnya ya. Alatnya. Di sini Bapak akan menjelaskan macam-macam gaya. Ada gaya. Sebentar dulu ya. Pasti Bapak mencari di internet kan? Enggak. Bapak buka anunya dulu. Ya, di sini ada gaya magnet, gaya listrik, gaya
otot, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Di sini Bapak akan bertanya pada kalian satu-satu. Dari yoga dulu. Menurut yoga, gaya magnet itu apa? Gaya magnet itu gaya tarik menarik, Pak, antara dua kutub yang berbeda. Menurut Agus, gaya listrik itu apa? Tidak tahu Pak, makanya saya mau bertanya kepada Bapak. Iya. Banyak belajar ya, Agus. Buat siapa lagi nih? Oh, ini ada Minto. Buat Minto. Ini Minto baru masuk ya. Ya Pak, baru masuk Pak. Buat Minto gaya listrik statis itu apa? Saya kurang tahu juga Pak. Gaya listrik statis itu apa? Sama kayak Agus. Ya udah, Bapak jelaskan ya satu. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah buat Agus didengarkan ya. Jadi kalau mau tanya lagi biar tahu. Iya Pak, sambil dengarkan dulu. Gaya magnet adalah yang dihasilkan oleh magnet alam, sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Jadi magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku atau benda-benda lainnya terbuat dari besi atau baja. Ini disebut gaya tarik menarik. Terus gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Gaya otot. Kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut gaya otot. Ini sering dilakukan pada kita mengangkat beban. Senam, yoga, aerobik dan lain-lain. Apabila kita sering melakukan olahraga maka bertambah kuat. Gaya gravitasi. Ya mungkin sering kalian dengar. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda alam lain ke bawah. Bila kita melempar dari atas ke bawah, baik dari kertas, pensil dan lain-lain, maka semua benda yang ke bawah dialah gaya gravitasi. Gaya pegas. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet yang diregangkan. Misalnya saat kamu bermain panahan, karet mampu mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Bila terus yang keenam gaya gesekan. Bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan, merugikan. Bila kita berjalan di jalan kering, sepatu dan jalan. Terus yaitu beberapa penjelasan. Kita lanjut gerak ya. Definisi. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak boleh tanya lagi. Gerak itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Gerak sering kalian lakukan setiap hari. Masa anak kelas 6 SD tidak tahu gerak. Berpindah tempat, Pak. Oh ya, benar yoga. Terus yang lain. Oh, sepertinya yang lain ini sudah kelas 6. Kurang mengerti hal-hal yang kecil. Ya, Bapak jelaskan ya. Bapak contohkan dengan gerak. Benar bilang yoga berpindah tempat.
Coba kalian berlari. Jangan juga berlari sekarang ya. Nanti setelah pembelajaran. Kalian berlari pada saat berlari, maka terjadi perpindahan. Di mana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang dimaksud gerak adalah gerak perpindahan posisi pada benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi gaya ini mempengaruhi gerak. Jangan kalian karena ada gaya lain berpindah tempat kalian hati. Ayo bercanda bang. Ya contoh gerak. Jangan curhat pak. Enggak. Bapak sudah nikah. Contoh gerak. Gerak ini ada tiga macam. Ada gerak karena otot, gerak karena pegas, dan gerak karena gaya mesin. Ya mungkin kalau Bapak tanya lagi mungkin kalian udah tahu juga ini, apalagi Agus. Contoh gerak. Gerak karena otot ini pada saat mengayuh sepeda. Ibaratnya sama dengan gaya otot. Pada saat mengayuh sepeda, kalian menggunakan otot kaki. Terus saat olahraga, kalian menggunakan badan. Dan untuk gaya pegas, pada saat kamu bermain ketapel, itu menggunakan gaya pegas. Tapi bergerak karena gaya pegas. Terus gaya mesin. Gaya mesin yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan berat. Ibaratnya seperti mobil pengeruk besi. Terus bulldozer yang menghancurkan rumah dan berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita bubar, mari kita lanjut ke kuis ya. Sebentar Bapak bagikan linknya. Ya Pak. Are you ready? Ready Pak. Oh siap. Gas pak. Timeline. 1, 2, 3.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya ini kalian bisa melihat siapa juara satunya ya. Di sini yoga. Di sini juara satunya yoga. Tepuk tangan buat yoga. Terus juara duanya Siti Fatimah. Ya beri aplausnya. Baru di sini ada Minto. Minto. Luar biasa Minto. Dan nomor Rahman dan BTR Gusuan ya. Jangan berkecil hati buat Gusuan. Semangat sekolahnya. Jangan main-main ya. Setelah kuis mungkin kita akhiri saja. Ya buat Minto. Silakan pimpin doa. Aku kan. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Barakallah.